Konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. Assalamualaikum. Salam. Sashiburi desu ne. Hai, Sadesi Sasiburi. Lama gak ketemu berapa Minang. berapa tahun ya gak ketemu Ji? Udah sekitar Kan ya, setahun setengahan mungkin. tahun ya. Oh iya. Iya, nggak kerasa Sensei udah lama. Pas aku ngajar kamu Gimana Kak? eh pas aku ngajar kamu masih ada kan? Pas berangkat ya? Mas, masih sebelum aku berangkat masih ngajar Sensei. Oh iya benar-benar. Oke oke. Oke, Roji silakan kenalin dari mana asalnya, namanya siapa? Ya, Assalamualaikum, Minasan. Nama saya Faru Roji, asal Malang. Oh, Untuk Pemalang. sekarang saya kerja di Jepang di daerah Aichikeng. Ya Ici. Oke oke. Gimana betah nggak di Aici? Alhamdulillah betah sih Sensei. Hmm. Oh, di Kayaknya sini di daerah apa-apa situ masih. orang Indonesia paling banyak deh di Jepang. Kayaknya di Iya. daerah Nagoya IT Aichi. banyak sih kita jalan ke konbini aja biasanya papasan sama orang Indonesia. Main rame. Iya. Iya. Dulu Mm-mm. belajar berapa lama, Ji? Di LPK, Ji? Belajar sekitar 8 bulan lah kurang lebih. Tapi 8 bulan. apa 6 bulannya itu offline ya kita di asrama gitu. Terus Hmm. untuk yang 2 bulannya itu offline via via Zoom kayak gini Sensei. Hmm. Saking banyaknya muridnya kali ya. Jadi ada yang online, ada yang Iya. offline gitu ya. Jadi Ya tahu sendiri. karena untuk hmm, saking banyaknya kan karena asrama terbatas jadi untuk yang grade-nya udah up gitu udah di akhir-akhir biasanya disuruh online aja soalnya bisa lah materinya diajarin secara online gitu sensei. Iya, iya. Bidang kerjaannya apa, Ji? Di Jepang, Ji? Bidang kerjaannya sih manufaktur hitungannya ya kalau di Indonesia. Manufacturing. Kalau kerjaannya sendiri tuh Yosetsu Hmm. kelas Kelas gitu. ya. Karena pengalamannya juga Mm-mm. kelas ya. Karena di Indonesia pengalamannya kan lama di welding ya jadi di sini juga sama kerjanya di bidang welding juga. Kerja dari hari apa sampai hari apa? Biasa, normal. Senin sampai Jumat. Biasa normal dari Senin sampai Jumat ya. Lo Hmm. buat jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 lebih 10 kan. Itu jam kerja normalnya sih. Selebihnya kalau dari jam itu kan udah masuk jam lembur. Hmm. Libur harian biasanya nyampe berapa jam? Maksimal 2 jam, 3 jam. Kalau lembur harian maksimal ya tergantung ini sih ya mesinnya masing-masing ya Sensei. Kalau yang mesinnya 2 shift gitu, ada shift paginya, ada shift malamnya, Hmm. itu maksimalnya 2 jam 45 menit lah sampai lawan shiftnya masuk gitu Oh, udah berarti mulai kerja. maksimal 3 jam Nah, lah ya. 3 jam. ya maksimal sekitar 3 jam lah Jam. itu buat hariannya maksimal segitu cuman untuk yang kan ada mesin-mesin yang apa non shift gitu saja jadi jalannya shift cuman shift pagi aja gitu Hmm. itu bisa sampai 3 jam atau lebih soalnya kan emang nggak ada shift malamnya kan jadi sampai sekelarnya pekerjaan. Tapi bagian kamu ada shift malam kan? Ada yakin? Alhamdulillahnya ada shift malamnya sih. Ada. Ada tunjangan yakin lumayan ya buat tambah-tambah ya. Lumayan sih buat jajan. Jajan anak. Ya. Buat susu anak. Benar, benar, benar. Bahasa gimana? Udah setahun kan di Jepang ya? Berarti udah Iya terbiasa dong. udah Udah setahun. lancar. Bahasa udah lancar belum? Buat bahasa sih ya masih sama aja sih saya sama-sama masih kayak di waktu pendidikan. Nggak Hmm. ada peningkatan yang signifikan. Masih rata-rata sih. Ngegame mulu. Belajar makanya. Jangan ngegame mulu. Belajar aja dikit-dikit baca kotoba. Baca konten 5 menit, ngegamenya 2 jam. Lebih ke tidur sih saya baca-baca tidur. Orang Kaisa, orang perusahaan gimana? Enak-enak kan? Orang Jepangnya enak-enak. Alhamdulillah orang perusahaan sih
enak-enak gitu. Hmm, Diajak komunikasi juga enak, terus ya hitungannya baik lah. syukurlah. Nggak ada yang keras-keras gitu kayak di Genba, nggak ada. Iya sih. Kalau manufaktur agak Hmm. mendingan lah ya. Ya Hmm. nggak mendingan lah. Paling ya kibisi-kibisi masalah apa sih keras paling masalah target gitu-gitu aja lah. Lingkungan-lingkungan pabrik di Indonesia kan juga sama. Bekal gimana? Masak sendiri apa ini catering dari pabrik? Ya, di pabrik nggak ada catering atau bento gitu, Oh, jadi nggak jadi ada. masak sendiri. Heeh. Berarti kalau siang bawa bekal makan. Sebenarnya ya kalau awal-awal dulu bawa pertama-pertama masuk sebulan pertama mungkin ya Hmm. awal gitu buat makan siang pas istirahat bawa, tapi main ke sini udah nggak pernah bawa bento lagi Sensei. Jadi Kenapa? emang Emang nggak lapar? enggak sih Sensei, nggak terlalu lapar, terus kalau kerja nggak terlalu nafsu makan kalau siang-siang, mending istirahat gitu ngopi ngobrol, Apa diet makannya apa? paling Lagi pagi diet? sama pas pulang. Lagi diet? Sarapan pagi Oh gitu. Tapi kalau malam yang penting makan. sarapan ini, Iya sih. malam makan. Wah, Hmm. pas sebelum berangkat sama udah pulang aja. Iya. Kalau siang itu nggak terlalu nafsu makan sih, nggak terlalu capek juga sih kerjaannya. Kerjanya nggak terlalu capek, pantesan. Iya, monoton kan di mesin Berarti gitu. kemarin Ramadan puasa dong di sono, di situ. Puasa. Sempat Ramadan puasa. alhamdulillah Masih puasa. masih musim apa musim dingin juga kan? Masih dingin cuacanya Iya, gitu kan ya, enak. iya. Alhamdulillah kalau yang berangkat tahun ini kan jadi nggak ngerasain mungkin sampai 3 tahun ya nggak ngerasain puasa pas Ya Natsu benar. kan. Heeh, heeh. Jadi Kalau dulu alhamdulillah saya lah sempat buat buat itu. ngalamin tuh pas Natsu. Bener-bener pas. Kayaknya berat Heeh. sih. Tapi ya Natsu nggak buat aja tenggorokannya kering iya. kalau lagi puasa. Udah kemana aja di Jepang? Udah main kemana aja? Belum kemana-mana. Belum banyak sih. Kalau buat main ya paling jauh sampai sekarang ke Osaka paling. Nah, Osaka mah deket dari Osaka. Aichi. Paling 2 jam, Iya, 1 jam apa 2 jam ya? paling ke Osaka. Mungkin Natsu tahun ini mungkin pengennya ke Tokyo coba. Nah, Ntar bener. nyamperin sini lah. Oke, siap. Nanti kita ketemu ya di Biar Tokyo. diajak main-main ke Tokyo Tawa kan. Oke, nanti saya jadi tour guide kamu lah. Boleh lah. Nah, itu Sehari, sekalian sehari, traktir ya. sehari Icimang lah, boleh. Nggak apa-apa. Aduh, aduh, aduh. Yang penting jangan tambahin goseng. Apa itu Icimang Goseng? Bahaya. Oke. Tiket kereta saja, tiket kereta itu. Oh iya. Icimang Niseng ada nama itu juga Cikipu. Ya. Ya, cuaci kipu. Niatnya lah. Nanti kalau Natsu mungkin libur panjang ada kesempatan main-main ke Tokyo. Kan banyak juga teman-teman yang di Tokyo kan. Oh iya, iya. Oke lah, ditunggu. Siap, siap, siap. Enak nggak enaknya kerja di Jepang apa, Ji? Enak gak enaknya dari nggak enaknya dulu kali ya. Ya, boleh. Enaknya jauh dari keluarga. Kalau eh, kalau nggak enaknya buat di Jepang itu lingkungannya ya jelas berbeda ya. Saya nggak Iya. kayak di Indonesia, terutama apa sepi gitu di sini Sensei. Hmm, iya sih, nggak ada Terus sosialisasi ya. sosialisasinya kurang. Terus Mm-mm. mungkin kalau daerah saya ya untungnya apa tuh itu aksesnya ke mana-mana deket, ke Eki deket, ke Supa deket. Cuman ada beberapa teman yang lain kan kayak akses ke Eki atau ke Supa gitu tuh jauh loh. Ke stasiun, ke supermarket buat belanja itu lumayan jauh. Terus kalau di sini kan apa-apa, kalau kendaraan pribadi kan cuma ada sepeda ya, selain kendaraan Hmm, umum gitu. iya, iya. Mm-mm. Terus di IG itu kebanyakan jalannya naik turun juga kan. Mm-mm, Jadi mm-mm. lumayan effort lah kalau mau pergi kemana-mana. Pertama itu sosial. Ada lagi Terus nggak? keduanya, hmm, kedua ya bahasa sih udah paling jelas. Misal kita bahasanya kurang memadai gitu, pas kita perlu apa-apa itu Bingung ya? lumayan susah. Iya. Ya bingung. Apalagi ngadepin, misal di perusahaan gitu, ngadepin pertanyaannya leader gitu atau bos atau orang Jepang gitu, nanya masalah kerjaan kan, kalau kita nggak tahu
apalagi masalah penting kan lumayan repot juga. Hmm, iya, benar. Mm. Paling itu sih lingkungan, terus juga Iya. apa mungkin buat ibadah ya, Sensei, karena di sini Ah, iya. lingkungannya kan Ibadah. bukan mayoritas Muslim ya. Mm-mm. Terus kalau kita lagi shift pagi kan buat cowok kan kita nggak bisa Jumatan dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita ngikut aturan sini karena kita kerja di sini kan. Kayak Iya. kemarin kan pas hari Raya Idul Fitri, katanya Iya. juga pas shift pagi kan. Kalau kita kan buat orang Indonesia, apalagi Muslim itu Momen nggak sholat Id kan rasanya momen penting ya, gimana gitu gimana ya. ya? Heeh. Heeh, Saya juga pastinya kayak saya ada juga yang kerja kurang kemarin. gitu. Saya Lebaran juga kerja Heeh. sama. Kerja sambil nangis ya, di Enggak hati juga sih, sedih gitu. Kayak enggak aduh juga. yang lain pada sholat Salah. Id. Heeh. Padahal bisa cuti juga. Emang Pengen kamu nggak cuti? ada cuti, cuman kan walaupun bisa nggak ada orang penggantinya gitu, Sensei. Oh, Jadi iya. nggak ada yang megang mesin itu. Jadi kalau di perusahaanku cuti agak susah. Oh, gitu. Apalagi kalau ngajunya dadakan gitu susah. Jadi kebanyakan kalau senpai itu ngajunya beberapa bulan sebelumnya. Hmm, iya, iya. Hampir sebulan atau 2 bulan. Kebanyakan sih 2 bulan sebelum. Iya, Kalau yang dadak-dadak itu biasanya yang singkat emang buat urgent-urgent aja. iya sih. Misal, mm, Kemarin saya juga nggak ngambil cuti, soalnya kan baru baru banget kan balik ke Jepang, nggak enak gitu. iya, Makanya nggak saya ambil. Ya udahlah kerja nggak mm, apa-apa. Enaknya agak apa? ya agak enak Enaknya, juga ya. enaknya kerja di Jepang. Enaknya kerja di Jepang, pertama ya gajinya ya Sensei. Banyak kan dibandingkan tempat asal kan lumayan gitu. Iya sih. Ya, Dengan umur yang eh, udah bisa nggak nabung nggak lah ya. terbilang tua ya. Oh, umur yang udah lewat batasnya lah buat persyaratan di Indo, kita di sini masih bisa kerja gitu. Mm-mm. Dengan bayaran yang cukup lah buat memadai kebutuhan sehari-hari. Kalau Iya. kita ngirit juga masih bisa nabung, Hmm. Nah, sama itu. ya, apalagi? Terus bonusnya kan apa? Bisa jalan-jalan lah di Ah, luar iya negeri benar. gitu kayak Kerja sambil jalan-jalan ya. Jepang kan tempatnya lumayan bagus gitu. Hmm. Sebenarnya nggak perlu yang terlalu jauh-jauh gitu, kayak koeng-koeng yang di sekitar gitu. Hmm. Terus tempat-tempat yang terkenal di sekitaran daerah kita aja tuh biasanya lumayan banyak, Iya lumayan sih. lah buat cuci mata. Mm-mm. Nyoba-nyoba hal baru, terus juga buat yang suka belanja gitu kan, biasanya yang suka fashion, SNC kan suka fashion kan, buat Enggak, udah belanja-belanja tobat. gitu di sini kan. Ah, buat belanja-belanja kan lumayan sih, lebih murah lah daripada di Indonesia lah kebanyakannya kan, kayak handphone atau baju gitu, Hmm, iya. dibanding di Indonesia itu lebih murah. Terus juga variannya lebih banyak, mungkin itulah bagian rekreasinya lah yang menyenangkan. Iya sih. Hmm. Ini Tips itu sih. tips hidup hemat di Jepang ada nggak dari kamu, Roji? Wah, tips hidup hemat di Jepang ya. Mungkin pertama buat apa kebutuhan harian, perlu apa beli yang kita perlu gitu. Pertama buat kebutuhan sehari-hari kayak makan gitu. Beli yang di jam-jam warabiki gitu kan, di supermarket Hmm. tiap Jam-jam sore gitu malam menjelang biasa. malam kan, Hmm. ah, kan Diskon suka ya. ada diskon tuh pasti kan, makanan-makanan jadi gitu. Iya. Ada yang diskon, terus kadang sayur juga banyak yang diskon. Hmm. Mungkin belanja-belanja di jam-jam itu sore. Biasanya kisaran dari jam 3 ya, Cente ya. Jam 3-an ke bawah gitu. Itu udah mulai dipasangin tuh Arabiki Kalau bisa apa sih malam diskon-diskon aja. itu. Kalau bisa malam kali. Nah, Makin malam kalau makin bisa lebih lebih malam kan diskonnya lebih gede ya, lumayan. iya. Sampai setengah harga seringnya. Heeh, 50 Nah, persen. itu. Terus apa sih? Prioritas apa dipilah-pilah gitu antara kebutuhan sama keinginan. Nah, Kayak benar. yang tadi bilang kan di sini buat belanja-belanja itu menyenangkan lah. Buat ngamburin uang itu kayak gampang gitu. Medianya banyak, senang-senang. Jadi mesti benar-benar inilah memperhatikan. Kalau emang belum butuh-butuh banget, kayak misal handphone, mendingan jangan dibeli dulu kalau handphone masih benar gitu. Mending ditabung jangka panjang. Tak kisaran setahun terakhir gitu. Kalau emang HP-nya masih
bisa dipakai. Mendingan kita beli di tahun-tahun terakhir mau pulang kan, jadi di bawah juga masih baru gitu kan. Iya. Terus nggak beban juga. Penting kayak gitu sih. Kalau baju juga, belanja-belanja baju kan banyak kan yang apa sih? Thrifting-thrifting gitu kan di sini banyak yang kondisinya Banyak. bagus ya. Iya. Second Street gitu-gitu drop off. Underex, book Apa off. hunting-hunting tuh murah-murah banget loh. Bisa sampai apa 500 yen doang, 300 dari yang harganya 1.000 yen, 2.000 yen. Iya, Itu benar. lumayan banget buat ngehemat gitu. Kalau beli baju musim Justru yang dingin, belinya di musim panas gitu. Kalau beli baju nah, musim ya panas, itu musim dingin, pasti kan apa lebih namanya? hemat lagi. Oh, oh, iya, gitu. Untuk biaya apa Paling tuh itu apa aja. sih? Biaya apa tuh kamu sebulan berapa itu? Biaya apa tuh ya? Kalau saya kan udah digabungin jadi satu ya saya buat listrik, gas apa tuh Hmm, sama kena Kaisa udah berapa? Kena berapa semuanya udah jadi sebulan? satu. Kisaran dulu awal kisaran 2,6 2 mang 6.000 gitu lah. Cuman 2 juta. akhir-akhir ini udah agak naik sih sampai 3,4 mang Oh gitu. Apa antara karena ini kali, hmm, karena musim dingin kali, kamu kan sering pakai air ya, hangat panas gitu kan? mungkin karena musim dingin juga ya. Pokoknya kisaran 3 mang lah mungkin kalau di rata-rata ya. 3 juta ya sebulan. 3. Mm-mm. Untuk makan sebulan Buat habis berapa, Ji? Kamu makan? kalau makan sebulan berapa ya? Variatif sih saja. Cuman biasanya kalau saya belanja patokannya buat kebutuhan sebulan ya. Hmm, Biasanya kayak beras apa karena saya berdua kan patungan ya. Cuman buat sendiri mungkin sekitar 3 mang, satu mang 4 mang. setengah gitu. Hmm. Tapi itu nggak full sebulan sih biasanya saja 3 minggu udah habis terus beli tapi nggak sekalian banyak gitu. Beli Maksudnya nyicil buat aja sampai buat gajian. buat jajan, buat Mm-mm. kayak kuota internet kayak gitu segala macem sebulan gitu habis Mm. berapa? 3 mang lah, 4 mang. Kalau ya sekitar 4 sampai 5 mang sih total-total. 4 sampai 5 juta Buat ya sebulan berarti. ya. Buat jajan itu udah masuk semuanya. Hmm, Cukup lah. hmm, Udah 4 mang sampai 5 mang itu udah banyak. Udah cukup. 4 mang kisarannya. iya. Ya kurang lebih segitulah, 4 mang, 5 mang Mm-mm. standar sih 4 gitu. mang sampai 5 mang standar. Motivasi kamu ke Jepang apa, Ji? Kenapa pengen ke Jepang, nggak negara lain? Motivasi ke Jepang dari pengalaman. Oh, tapi nggak Enggak sih, ngikut-ngikut, itu nggak ngikut-ngikut saya kan? ah, panutan sih. Dulu kan emang saya mau nyusul dari ini pas saya belum pulang dari Jepang. Ya, Pas akhirnya saya udah ketemukan keburu ya. pulang dulu. Nah, Iya. pertama motivasi ke Jepang ya. Kerjaan di karena persyaratannya sih dulu. Ya kalau di Indonesia umur 25 ke atas itu udah sulit mencari Susah ya. pekerjaan kan. Susah cari kerja bener. Susah. Nah, jadi motivasinya karena itu pertama persyaratannya itu masih mudah terpenuhi lah. Dan kedua juga gajinya lumayan lah. Iya. Bukan jumlah yang besar banget ya. Kadang kan kita suka lihat di internet kan iming-iming kerja di Jepang gaji Hmm. 20 juta, 25 juta. Nyatanya nggak Tapi sebesar buat itu minat ya. yang nah, mikir-mikir apa baru-baru pengen ke Jepang lebih mending lebih ditanya detail lagi gitu. Karena Iya. aktualnya nggak selalu sebesar itu gitu. Nggak semua sama gitu intinya. Hmm. Semua sama aja gitu, merata nggak terlalu sebesar itu. Hmm. Ya. Jadi ini cukup aja gitu, nggak terlalu besar tapi cukup. Motivasinya karena itu sih, persyaratannya gampang dipenuhi, terus juga gajinya lumayan, terus juga bonusnya kan bisa jalan-jalan di sini. Iya, benar. Kalau bonus tahunan ada nggak dari perusahaan? Kalau bonus tahunan di saya sistemnya bukan bonus setahun terus bonusan gitu ya saja, tapi tiap 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 musim. mau ada libur musim gitu kayak Golden Week Biasanya tuh apa libur 2 kali. musim dingin, Musim panas nah, sama ada musim. kayak Tapi ada nggak kamu? hmm, Perusahaan kamu ada? ada. Oh, ada. Yukata nih. Hai. Oh iya. Dapatnya kayak gitu sih, bukan bonus yang setahun sekali, tapi kalau Hmm. tiap mau libur gitu kayak dikasih.
uang jajan lah Uang kasarannya saku ya. bonusnya. Lumayan. Mm-mm. Dulu kamu sempat jadi Lumayan ketua asrama buat. juga kayaknya ya, kalau nggak salah. Jadi ketua asrama ya di LPK ya. Iya sensei sebentar tapi nggak terlalu lama lah, kisaran 2 bulan. 2 bulan mah lama, sebentar. Gimana, susah nggak ngatur anak-anak, ratusan anak-anak? Wah, luar biasa sensei, ngatur asrama luar biasa pokoknya. Jadwal Pengalaman yang nggak bisa dilupakan lah. dilupakan lah ya. Jadwal padat banget ya Hmm. pasti ya ketua asrama ya. Jadwal padat, koordinasi ratusan orang, terus juga mesti komunikasi terus sama sensei. Kan lumah job desk-nya ketua asrama lumayan banyak ternyata. Saya Iya. kira dulu sederhana, ternyata pusing juga. Tiap minggu ngurusin anak baru yang datang ya kan. Iya, makanya kalau job desk-nya yang paling besar mungkin yang ngurusin anak yang baru datang gitu kan. Jadi Hmm. anak-anak asrama kan masuk pendidikan gitu kan, ikut gako terus tinggalnya kan udah masuk ke asrama. Mm-mm. Jadi kalau ketua asrama itu pertama kan data gitu, anak baru datang terus di data kan, oh ini anak baru jumlahnya biasanya sekitaran dari 20 sampai 40 orang gitu sekali datang. Terus masuknya ke kamar-kamar mana, kita nyariin kamarnya kan, ini kamar yang kosong yang mana biar bisa dimasukin anak baru. Kita sebelum mereka datang kita udah ngedata, nanti kita apa mereka datang, kita ngasih tahu kamarnya di mana, ngasih tahu aturan asrama, ngasih tahu jadwal soji gitu kan. Soji juga ada banyak sih di asrama, ada soji asramanya sendiri, ada soji kamar, ada soji gako karena Oh, sekolah ya. di LPK dulu kan antara gedung yang buat sekolah itu sama asrama kan pisah ya. Jadi Heeh, heeh. sendiri-sendiri gitu. Jadi jadwal apa piketnya gitu bersihnya juga sendiri-sendiri. Jadi Hmm. lumayan banyak lah. Terus nggak sehari sekali kan, sehari sampai 2 kali gitu bersih-bersihnya. Ada yang harian, ada yang mingguan. Jadi ngatur itu semua lah, lumayan caos. Itu satu asrama ada sekitar berapa ratus orang itu zaman Kalau dulu. di asrama saya ada 100 maksimal 160 apa ya? 160 ya. 160, Banyak 170, juga ya. 170-an. Hmm. Sedangkan Itu ada ada berapa? kalau Lima sekarang asrama. Lima ada asrama. 6 asramanya. Buset dah. 6 ya. Hmm. Itu satu asrama kisaran gitu lah, 100, 150 kan ada masing-masing kamarnya kan. Tapi Mm-mm. asrama yang paling gede kan dia asrama yang saya dulu. Hmm. Asrama Jadi ya Tiga lumayan Empat itu. ya. Hmm. Hmm. Suka ini kesel nggak ngurusin anak-anak yang bandel? Ada yang bandel, ada kan pasti. Kesel sih enggak ya jadi. Cuma karena kan apa anak-anak asrama kan backgroundnya masing-masing ya. Ada Mm-mm. yang udah pernah pengalaman kerja, istilahnya berumur. Ada Iya. juga yang benar-benar baru Baru lulus lulus sekolah gitu, sekolah. Sensei. Mm-mm. Nah, ya, jadi kan apa kepribadiannya kan beda-beda gitu, egonya beda-beda. Sedangkan kegiatan di asrama full semua tuh pemagang yang ngejalanin dari masak, bebersih itu mandiri kita semua gitu. Jadi mau nggak mau semuanya kan harus kerja. Nah, kadang pasti ada aja anak yang malesan gitu kan pasti ada sensei. Iyalah pasti. Nah, kalau dibilangin temannya nggak mau kan mau nggak mau kita harus turun tangan juga gitu ngasih tahu. Kalau Hmm. yang dikasih tahu lebih muda dari kita agak enakan gitu ngasih taunya. Cuma kalau yang agak lebih tua kan kadang ya kalau nurut, kalau ngelawan kan kadang repotin sih. Ya, tapi kan Disuruh A kamu, ngerjain B. iya. Mm-mm. Tapi kan tetap harus ngormatin ketua asrama lah, walaupun itu lebih muda sekalipun Ya, kan. ya Tapi kamu dari pernah di ngebantu asrama nggak? lah kalau Pernah ngehukum nggak anak ngebantu yang bandel? pernah sih pasti. Apa Karena biasanya? aturannya emang harus gitu ya. Iya, tuntutan gitu ya. Hmm. Dihukum Tuntutan profesi lah. apa? Dihukum apa biasanya? Kalau Budak-budak. bakso sih kita ada aturannya sendiri ya di asrama tuh nggak boleh ngebakso yang apa sih karena ego kita gitu. Hmm, hmm. Jadi kalau pas saya ngejabat ya kasarannya baksonya kalau bisa yang manfaat buat asrama kayak bersih-bersih. Enak banget Jadi zaman kamu ya. semuanya ngerasain gitu. Hmm. Heeh. Zaman saya, Kalau wah, yang susah fisik banget. pasti ada. Cuman nggak terlalu lah, nggak terlalu ditekanin.
Kalau emang apa karena dia berbuat kesalahan, biasanya ya paling push up, sit up kayak gitu kayak buat olahraga dia sendiri kan. Hmm, iya. Terus selebihnya lebih sering ke bersih-bersih sih sebenarnya. Oh, kalau tahu zaman saya, oh udah geleng-geleng lah kamu Ji. Makanya sekarang kan ke sini agak Ah, iya. nggak terlalu gitu kan. Soalnya takutnya anak-anaknya kabur Heeh. gitu, ada yang nggak kuat kayak gitu. Iya, Menghindari itu makanya jadi takutnya pada kabur. iya gitu kan. Makanya jadi nggak terlalu apa namanya yang kayak nyiksa banget gitu. Enggak. Hmm. Enggak ala militer gitulah. Mm-mm. Sekarang lebih ringan kasarannya. Ya, lumayan lah dulu di asrama kayak gitu. Tapi dari di asrama kan jadi belajar gitu, berorganisasi, maksudnya ngatur orang lain tuh gimana, nge-manage waktu juga. Karena Benar-benar. di asrama kan waktunya itu padat banget kan, saya hampir 24 jam lah. Waktu Benar. tidur tuh kalau di total paling cuman 3-4 jam aja. 3 jam. Iya, selain itu kegiatan asrama, kegiatan sekolah sama belajar kan. Sisa waktu kita kadang mau tidur tuh milih aduh mau belajar apa mau tidur ya. Ini harus hafalan, besok harus setoran gitu kan. Tapi butuh istirahat Deadline-nya juga, juga. ya kan? Iya, tapi butuh istirahat juga. Tapi ini belum apal. Aduh itu paling Pagi pagi ini start jam berapa itu? 4:30 bangun ya kan? Taiso, senam biasanya. bangun pagi. Buat yang kohai biasanya mandinya kan lebih pagi tuh. Biar mereka tuh siap-siapnya waktunya lebih panjang kan. Iya, Bangun jam. dari jam 4 harus nanti mandi ibadah kan sholat dan lain-lain ntar masuk ke jam 5 kita ada kegiatan Olahraga Taiso pagi. juga kan senam senam Hmm, pagi bisa senam pagi ntar ada jadwal soji kan ada hmm, yang beres-beres apa bersih-bersih asrama ada yang bersih-bersih di sekolah juga. iya. Hmm. Kelar itu adalah jam free paling sekitar 30 menit itu dari jam 6:30 sampai jam 7 ya buat siap-siap lah nyiap-nyiapin Siap buku mandi, buat ya berangkat kan? ke Oh, sekolah. berangkat, Mm-mm. berangkat. Berangkat. Kan berangkat juga masih pada hafalan kan. Soalnya kan biasanya tiap pagi setoran kotoba sih. Iya. Lumayan. Jam 8 masuk, Kan ya kan? Jam 5 pulang. jam 5 pulang, ini lagi, piket lagi, Cek bersih-bersih lagi, lagi. Kalau piket. yang piketnya masak, masak. Masak buat 160 orang itu kan lumayan banget sih. Iya, iya, iya. Udah gitu, malam ada belajar malam kan? Enggak. Kalau zaman saya Ada belajar masih malam. ada kan? Ada. Masih. Belajar malam ada Dari jam tanggal 8 ya? Apa jam 8 7? sampai Hmm, 10. Apa ya. belum, udah Lumayan belum lah, gitu. banyak padet lah waktunya. Benar. Belum sodang di asrama ya kan? Sampai jam 11 malam, sampai jam berapa? Baru istirahat Ya, tidur. itu buat yang pemagang biasa aja ya, yang ibaratnya bukan pengurus aja waktunya udah sebatas apa sepadat itu. Apalagi Sebagai buat kita pengurus. gitu yang ketua asrama pengurus kan bener-bener gak ada waktu santai. Udah belajar malam, piket, nanti harus apa ngatur lagi buat anak-anak yang baru lagi gitu kan. Anak-anak Benar. baru hampir berapa hari sekali itu datang kan. Ada yang berangkat, ada yang datang gitu. Mesti nyiapin semua. Iya sih. Jadi Nah, kan pengalaman ya. mm-mm. Hari libur Sabtu Minggu pun kan ada kegiatan kan bersih-bersih. Yang lain mungkin nanti siangnya bisa libur, kita masih siap-siap kan buat Iya benar. ngurusin kegiatan yang lain. Jadi padat lah Yang lumayan. lain bisa keluar ya kan? Sabtu Minggu. Kita Iya. masih sibuk di asrama. Kita keluar pun kadang nggak tenang gitu. Takutnya Tenang ada di info W. apa kan Hmm. Iya dari dari sensei sensei. di WA. "Ah, Tiba-tiba suruh anak datang. baru datang atau ini asrama ada ini. Aduh. Jadi nggak bisa leluasa gitu keluarnya. Iya benar. Sibuk lah. Terus rencananya 3 tahun selesai kontrak nih. Mau nambah nggak? Kalau sebenarnya masih bingung sih Sensei. Cuman untuk sampai saat ini gitu kebutuhan sekarang mungkin pulang dulu sih Sensei. Pulang ya. Karena ini kan ada keluarga di rumah sama anak masih kecil gitu. Iya. Jadi Hmm.
istri agak kerepotan lah buat ngurus sendiri. Jadi mungkin pulang dulu. Entah setelah itu berangkat lagi atau enggak, ya keputusan Ntar nantilah. lah. Heeh. Belum tahu juga. Yang penting ada Semongkyu sama N4, insya Allah ke Hmm. Jepang lagi gampang kok. Heeh. Iya sih. Insya Allah artinya tahun inilah Desember nanti Amin, pengen ikut noken. amin, amin. Visi misi ke depan apa nih pulang dari Jepang? Apa? Visi misi pulang dari Jepang, pengennya saya selama di Jepang pengennya nabung kan. Terus emang kalau tabungannya udah cukup, pengen setelah dari Jepang sih pengen buka usaha aja sensei. Amin. Semoga Hmm, wujud ya. amin. Terus ada ini nggak Buka. saran buat orang-orang yang mau berangkat ke Jepang? Buat orang yang mau magang atau apa gitu? Ada saran nggak buat Saran mereka? buat para adik-adik ya yang ingin magang ya. Caranya sih pertama apa benar-benar niat ya, buletin keputusannya gitu. Misalnya pengen kerja di luar negeri, soalnya Mhm. dari apa keuntungan kerugiannya, resikonya apa, mendingan dicari tahu dari awal gitu. Iya, harus benar-benar mantap gitu kan. Terus benar-benar mantep gitu niatnya. Terus misalnya emang udah niat nih, udah pasti pengen kerja magang gitu di Jepang, mentalnya disiapin. Karena kan namanya orang kita kerja di luar ya beda sama kayak kita kerja di Indonesia kan. Dari sifatnya, sikapnya gitu. Terus etos kerjanya orang sini kan juga beda kan sama orang Indonesia. Mungkin kita di Indonesia bisa kerja santai gitu, ngobrol sama bos. Kalau di sini kan pas lagi waktunya kerja kan bener-bener kerja banget gitu. Kadang bos kalau pas kita kerja sama pas istirahat itu kayak beda orang gitu sifat sikapnya kan. Oh, benar, Kalau pas kerja keras gitu kamu harus target 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 tapi ntar pas istirahat diajak ngobrol gitu kayak santai. Jadi benar. kayak perbedaan lingkungan sosialnya mesti siap juga. Terus juga yang paling penting bahasa sih Sensei. Bahasa ya. Bahasanya dimatangin lagi belajarnya karena apa? Kita kerja di luar ya apalagi di Jepang bahasanya beda apalagi buat misalnya yang PT-nya nggak ada senpainya gitu kan agak Iya. susah. Oh, iya benar. Misalnya kita sendiri nggak ngerti instruksi takutnya kesalahan kita nggak paham amit-amit ya kayak kecelakaan kerja gitu hal-hal penting apalagi kerja di Genba kan kalau kita nggak ngerti bahasanya takutnya jadi hal yang nggak diinginin gitu Sensei. Iya, benar. Paling itu sih. Terus juga jangan lupa nabung kalau lagi kerja di Jepang Jangan biar nggak hilang. sayang. Ya, jangan Ah, hilang. jangan hilang. Soalnya godaannya banyak di sini sih. Benar, benar, benar. Jangan menyesal intinya lah ya. Iya, jangan menyesal lah udah berangkat ke Jepang. Tujuan Mungkin utamanya itu aja apa sih. selalu diingat pokoknya. Mm-mm. Niat mental sama bahasa lah. Bahasa sih paling penting. Soalnya kita nggak tahu kosakata, nggak tahu otoba, gimana kita mau ngomong, ya nggak. Iya. Minimal ngerti Bahayanya kan kita disuruh ngerjain apa kita nggak tahu kan. ngelakuinnya apa. Malah jadi Biasanya nyalahin. yang sering terjadi kayak gitu. Benar. Mm-mm. Oke, itu aja. Nggak ada lagi. Udah sih itu aja sih buat saran-saran. Oke. Ya udah, Ji. Makasih banyak waktunya ya. Ya Sensei, sama-sama Sensei. Oke, Sehat mudah-mudahan selalu. nanti bisa ketemu ya. Kita meet up bareng lagi. Amin. Doain Sensei Natsu bisa ke situ Sensei. Siap, siap, siap. Ya udah, sehat selalu di sana ya. Semangat kerjanya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum. Sukades sama des. Oke, sama des. Salam. Hai, kirimas.